Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita dapat bertemu lagi dalam pembelajaran online secara peminatan. Mari, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai, selesai. Baik, pada pertemuan video sebelumnya kita sudah membahas mengenai sumber bukti dan fakta sejarah. Nah, pada pertemuan kali ini nanti ada materi baru, masih di bab 2, tapi ini adalah materi baru kelanjutan dari pertemuan sebelumnya. Nah, nanti kita akan membahas mengenai jenis-jenis sejarah, kemudian jejak masa lampau. Oke. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai sumber sejarah. Ada yang masih ingat apa itu sumber sejarah? Apa? Ya, sumber sejarah ini merupakan seluruh informasi yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk merekonstruksi atau menyusun kembali peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Itu sumber sejarah. Nah, kemudian setelah kita mempelajari definisi sumber sejarah, kemarin kita juga sudah membahas mengenai macam sumber. Ada berapa? Ada 3. Yang pertama, sumber benda, sumber tertulis, dan sumber lisan. Itu berdasarkan macamnya sumber sejarah. Sedangkan berdasarkan kedudukannya itu ada 3 juga, sumber primer, sumber sekunder, kemudian sumber tersier. Oke, Gus. Kita nanti akan mempelajari mengenai jenis sejarah. Nanti ada sejarah dunia, sejarah nasional, sejarah lokal, sejarah regional. Nah, itu bedanya apa? Nanti akan kita pelajari di sini. Kemudian jejak-jejak masa lampau. Ya, jejak-jejak sejarah juga ini bisa dijadikan sebagai sebuah sumber, sebagai sebuah bukti dan fakta sejarah. Oke, nanti setelah ini saya akan putarkan video apersepsinya terlebih dahulu. Kemudian nanti saya akan sampaikan tujuan pembelajaran dan saya jelaskan sejelas-jelasnya mengenai materi jenis-jenis sejarah dan jejak-jejak masa lampau. Oke? Saya putarkan video apersepsinya sekarang. Temuan arca berbentuk patung sapi ini awalnya ditemukan secara tidak sengaja oleh para pekerja candi saat sedang melakukan kegiatan studi teknis pelestarian Candi Kedulan di Desa Tirto Martani, Kalasan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Arca yang disebut dengan Nandi ini ditemukan di antara Candi Perwara di Komplek Candi Kedulan 6 meter di bawah permukaan tanah. Saat ditemukan, bagian yang nampak pertama kali adalah pada bagian belakang atau ekor nandi. Petugas dari Balai Pelestarian Cagar Budaya BPCB Yogyakarta kemudian melakukan penggalian manual. Setelah dilakukan penggalian, petugas kemudian berhasil mengangkat arca tersebut. Arca nandi berbentuk sapi ini diketahui memiliki panjang 145 cm, lebar 75 cm, dan tingginya 60 cm. Namun, pada arca nandi ini petugas tidak menemukan bagian kepala nandi. Petugas menduga bagian kepala arca nandi masih berada di dalam tanah dengan posisi yang tidak jauh dari temuan badan arca nandi. Kasih Perlindungan dan Pengembangan BPCB Yogyakarta Wahyu Astuti menyatakan pihaknya kini masih melakukan ekskavasi lanjut guna menemukan bagian kepala arca nandi tersebut. Arca nandi dipercaya merupakan peninggalan kerajaan Mataram kuno pada abad 8 hingga 9 Masehi, di mana simbol sapi dipercaya merupakan kendaraan dewa Siwa. Jadi itu tubuh, kemudian punuknya di bagian bawahnya, kepalanya belum ketemu. Saya tidak bilang tidak karena kalau nanti saya yakin pasti ketemu.
Candi Kedulan sendiri diketemukan di tahun 1993 berada di bawah permukaan tanah, sedalam lebih dari 6 meter. Dalam sejarahnya, Komplek Candi Kedulan pernah terkena dampak dari erupsi Merapi yang terjadi pada abad ke-11 atau sekitar tahun 1006. Hingga kini, pihak BPCB Yogyakarta masih terus melakukan pemugaran dan rancang coba batu-batuan penyusun candi. Dari Sleman, Yogyakarta, Victorianus, Kantor Berita Antara, mewartakan. Baik, tadi sudah diputarkan video apersepsi, ya, cukup menarik. Itu menjadi gambaran apa sebenarnya yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Tujuan pembelajarannya, yang pertama, setelah nanti kalian memahami, mempelajari, kemudian membaca, ya, dari berbagai literatur mengenai materi jenis-jenis sejarah, kemudian nanti akan saya sambung juga dengan jejak-jejak masa lampau. Diharapkan kalian dapat memahami jenis-jenis sejarah itu apa, ya. Dan nanti selain memahami, kalian juga harus bisa membedakan, kan, ya, membedakan apa sih bedanya sejarah nasional dengan sejarah lokal dan sebagainya. Kemudian yang kedua, kalian nanti diharapkan mampu memahami jejak-jejak masa lampau. Siapa tahu jejak-jejak masa lampau itu ada di tempat tinggal kita, kayak gitu. Baik itu nanti sejarah lokalnya, sejarah nasionalnya, regional, bahkan sejarah dunia. Oke, langsung saja. Yang pertama, kita masuk ke materi jenis-jenis sejarah. Ada yang tahu, ya, jenis sejarah kok bisa dibagi, bisa diklasifikasikan, itu kenapa? Oke, jenis-jenis sejarah. Seiring dengan perkembangan zaman, maka jangkauan penelitian yang luas ini menghasilkan sejarah yang sangat beragam. Baik dilihat dari lokasi, cakupan penelitiannya, maupun cakupan bidang penelitian. Pembagian bidang sejarah ini ada dua. Yang pertama, pembagian sejarah secara geografis, kemudian nanti yang kedua secara tematis, ya. Nah, pembagian sejarah secara geografis ini merupakan pembagian sejarah berdasarkan letak ruang dan luas sempitnya wilayah kajian sejarah tersebut. Pembagian sejarah secara geografis yang pertama adalah sejarah dunia. Tadi sudah disinggung oleh saya. Kemudian yang kedua, sejarah wilayah atau regional. Kemudian sejarah nasional. Dan yang keempat, ini adalah sejarah daerah atau sejarah lokal. Nah, ini berdasarkan sekup kajiannya, berdasarkan luas dan sempit kajian dari peristiwa sejarah itu. Contoh, kalau kita berbicara mengenai Perang Diponegoro, ya, kemudian Perang Bali, terkenal Perang Puputan, kayak gitu, ya. Nah, itu berarti kita berbicara sejarah lingkupnya, jenisnya, ini adalah sejarah daerah. Bandung Lautan Api, walaupun itu berdampak secara nasional, tapi itu konteksnya berada di wilayah Bandung. Nah, ini adalah sejarah daerah. Kalau sejarah nasional, ini adalah sekupnya adalah berdampak luas terhadap suatu negara. Contohnya apa? Peristiwa proklamasi. Itu adalah sejarah nasional. Oke, dan masih ada sejarah wilayah. Contohnya ASEAN, gitu, ya. Sejarah dunia, sejarah berdirinya Perserikatan Bangsa PBB. Apalagi Perang Dunia I, Perang Dunia II, ini sejarah dunia. Karena yang terdampak dari peristiwa sejarah itu bukan hanya satu negara, bukan hanya satu daerah, tetapi seluruh negara yang ada di dunia ini terdampak dari peristiwa tersebut. Itu namanya sejarah dunia atau jenis sejarah dunia. Oke. Yang selanjutnya, ini pembagian sejarah secara tematis. Merupakan pembagian
atas ruang lingkup aspek kehidupan manusia dan berusaha untuk mengadakan kajian secara mendalam pada bidang yang dipelajari. Pembagian sejarah secara tematis, ini nanti ada sejarah ekonomi, sejarah intelektual, sejarah sosial, sejarah keluarga. Sejarah ekonomi, cabang ilmu sejarah yang membahas perkembangan ekonomi di suatu wilayah, di suatu negara, kayak gitu. Kemudian yang kedua, sejarah intelektual. Ini memandang perkembangan pikiran dan perasaan dari tingkat sederhana ke tingkat yang lebih tinggi atau tingkat yang lebih kompleks. Contohnya ketika kita mengkaji mengenai perkembangan ilmu pengetahuan dari zaman ke zaman, dari zaman praaksara sampai zaman reformasi Indonesia, itu otomatis akan menunjukkan tingkat perkembangan yang berbeda antara satu zaman dengan zaman seterusnya. Yang ketiga, sejarah sosial. Ini sejarah yang membahas perkembangan kehidupan manusia. Ini biasanya berkaitan dengan antropologi juga, yaitu kebudayaannya. Yang keempat, sejarah keluarga. Sejarah yang hanya berorientasi pada kalangan keluarga dan silsilahnya. Nah, ini biasanya ruang lingkup yang seperti ini, sejarah keluarga ini biasa diterapkan pada negara Arab, yaitu di negara Arab. Karena di sana kemarin pada bab 1 kita sudah membahas ada pengertian sejarah secara etimologis. Salah satunya adalah etimologis Arab. Mengartikan sejarah itu sebagai sajaratun an nasab, pohon silsilah. Jadi orientasi yang diceritakan ini kaitannya dengan silsilah keluarga. Nah, biasanya adalah keluarga kerajaan, keluarga bangsawan, dan bersifat istana sentris. Baik, yang selanjutnya, pembagian jenis sejarah ditinjau dari jenis waktunya. Yang pertama, sejarah lama merupakan sejarah yang mementingkan unsur kejadian, kemudian peristiwa, kisah, urutan kejadian, dan bersifat konvensional, tradisional, kayak gitu ya. Adapun cirinya berkaitan dengan sejarah lama ini, yang pertama, subjek yang dikaji biasanya adalah istana sentris, berorientasi tentang masalah keluarga kerajaan. Kemudian yang kedua, aspek politik termasuk suksesi dalam politik lebih ditonjolkan. Jadi berkaitan dengan keberhasilan program-program yang dianggap sukses yaitu dari seorang raja, itulah yang ditonjolkan ketimbang berkaitan dengan masalah yang ada di dalam kerajaan tersebut. Kemudian yang ketiga, penulisan sejarah ini menggunakan pendekatan liberal dan menekankan pada kesinambungan, progres, serta urutan kejadian dari secara kronologis, kayak gitu ya. Oke. Yang kedua, ini sejarah baru. Sejarah baru di sini sering menggunakan pendekatan interdisipliner dengan menggunakan berbagai konsep dari disiplin ilmu sosial. Adapun cirinya, yang pertama, objek yang dikaji ini lebih luas, meliputi berbagai golongan dalam masyarakat, terutama masyarakat bawah. Jadi yang diceritakan itu tidak hanya kaum bangsawan saja, tidak hanya keluarga kerajaan saja, tapi siapapun di sana ketika dia memiliki sebuah tindakan yang berdampak pada kehidupan manusia pada saat itu dia masuk ke dalam kajian sejarah. Yang kedua, dalam penulisannya menggunakan metode konflik. Jadi nanti ada asas kasualitasnya, sebab akibatnya. Kemudian yang ketiga, sejarah baru ini lebih bersifat tematis dan bukan berorientasi pada peristiwa, melainkan berorientasi pada
masalah. Kemudian yang keempat, sejalan dengan perkembangan teori ilmu-ilmu sosial yang ditandai dengan lahirnya teori kritis, konstruktivistik, dan dekonstruktivistik. Jadi kaitannya dengan proses untuk membangun peradaban kehidupan manusia pada masa sekarang dengan mempelajari peristiwa yang terjadi pada masa sebelumnya. Oke. Yang selanjutnya, ini kaitannya dengan jejak masa lampau. Yang pertama, peristiwa sejarah. Ini merupakan setiap peristiwa atau kejadian yang telah terjadi dapat dikategorikan sebagai peristiwa sejarah. Tetapi tidak semua kejadian atau peristiwa itu yang telah berlalu kemudian dituangkan kembali menjadi sebuah kisah sejarah. Hanya peristiwa-peristiwa yang memiliki makna bagi seseorang, suatu kelompok masyarakat, sebuah bangsa, atau umat manusia saja di seluruh dunia yang berusaha untuk direkonstruksi, untuk selalu dikenang sebagai sebuah peristiwa sejarah, yang mana nanti dia juga harus memiliki sifat apa? Unik, penting, dan memiliki pengaruh yang besar bagi kehidupan siapa? Manusia pada saat itu, manusia yang hidup sekarang, dan manusia yang hidup pada masa yang akan datang. Itu yang akan dimunculkan, itu yang akan diceritakan menjadi sebuah peristiwa sejarah. Contohnya peristiwa sejarah yang bermakna seperti peristiwa sunatan, sunatan bagi laki-laki muslim. Itu unik, hanya terjadi sekali gitu. Nggak mungkin kalau misal yang cowok di sini mau disunat 2 kali, mau nggak? Kan tidak. Nah itu unik dan itu akan dikenang seumur hidup orang tersebut karena hanya terjadi 1 kali, kayak gitu. Kemudian yang kedua, peristiwa kerusuhan 14 Mei 1998 di Jakarta bagi keluarga korban kerusuhan. Karena di sana ada beberapa pahlawan revolusi, mahasiswa yang tewas yang tertembak pada peristiwa itu, yang menyuarakan aspirasi rakyat untuk terjadinya perubahan. Kemudian yang ketiga, peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia bagi bangsa Indonesia. Jelas, ini adalah peristiwa yang sangat penting. Tanpa ada peristiwa ini, kita tidak akan bisa merdeka seperti saat ini. Tidak dapat berdaulat bangsa Indonesia seperti saat ini. Kemudian yang keempat, peristiwa Perang Dunia II bagi seluruh umat manusia. Nah, ini umat manusia, jadi seluruh yang ada di dunia ini pada saat Perang Dunia II ini terpengaruh akan peristiwa tersebut, khususnya bangsa Indonesia pun demikian. Sehingga kita menjadi atau memiliki kesempatan untuk menjadi bangsa yang merdeka, negara yang merdeka. Oke, jejak masa lampau yang kedua berkaitan dengan peninggalan sejarah. Ini merupakan benda-benda hasil budaya manusia dari masa lampau. Peninggalan manusia ini beraneka ragam wujudnya sesuai dengan keinginan dan kebutuhan manusia pada saat itu. Wujud peninggalan sejarah antara lain bangunan, kemudian peralatan, perhiasan, tempat pemujaan, dan lain sebagainya. Itu wujud dari peninggalan. Karena kaitannya dengan peninggalan itu juga bisa berkaitan dengan kebudayaan dan tradisi manusia yang berkembang pada saat itu. Contoh, benda peninggalan sejarah Masjid Agung Demak. Ini sebagai peninggalan Wali Songo pada masa Islam, kayak gitu di Indonesia. Kemudian yang kedua, Keraton Surakarta dan Keraton Yogyakarta sebagai peninggalan zaman Mataram Islam. Yang ketiga, Candi Borobudur, Prambanan, Kalasan, Mendut, dan lain sebagainya. Ini sebagai peninggalan
kerajaan dari Mataram kuno. Dan peninggalan-peninggalan di sini merupakan benda yang memang dibuat pada masa terjadinya suatu peristiwa sejarah. Bukan benda-benda ini bukan dibuat sekarang, kayak gitu ya. Tapi benda ini peninggalan atau dibuat pada masa lampau. Kalau benda itu dibuat pada saat ini, itu bukan peninggalan sejarah namanya. Itu namanya adalah replika atau tiruan. Dan jelas itu akan memiliki nilai sejarah yang berbeda dengan peninggalan sejarah. Oke, ini di atas ya, saya tampilkan kaitannya dengan peninggalan sejarah. Ada Masjid Agung Demak, terus kemudian Masjid Agung Aceh ya, Masjid Darussalam kayak gitu. Ini sebagai peninggalan pada masa kerajaan Islam di Nusantara. Jejak masa lampau yang ketiga, ini adalah monumen peringatan peristiwa sejarah. Merupakan sebuah bangunan tugu yang dibuat sebagai tanda bahwa di tempat itu pernah terjadi peristiwa sejarah yang penting. Nah, pembuatan monumen ini bertujuan untuk mengenang peristiwa yang telah terjadi di tempat itu atau di daerah tersebut. Di Indonesia banyak terdapat monumen-monumen peringatan peristiwa bersejarah seperti ya, monumen Pancasila Sakti, monumen Lubang Buaya ya di Jakarta, monumen serangan umum 1 Maret di Yogyakarta, monumen Trikora di Makassar, monumen 10 November di Surabaya ya. Ini menunjukkan bahwa di tempat-tempat tersebut itu pernah terjadi suatu peristiwa penting. Nah, untuk mengingat itu di sana dibangun tugu ya, dibangun sebuah pertanda bahwa di sana pernah terjadi peristiwa sejarah yang penting. Dan monumen di sini berbeda dengan peninggalan sejarah. Karena monumen itu dibuat pada masa ini, pada saat ini untuk memperingati peristiwa yang pernah terjadi di tempat tersebut, di daerah tersebut, tapi peristiwa itu adalah masa lampau, pernah terjadi pada masa lampau. Dibangunnya saat ini, monumennya itu, tugunya itu, gitu ya. Tadi kalau peninggalan sejarah itu benda yang dibuat pada masa lampau, tetapi benda itu masih ada sampai saat ini, bisa berupa candi. Ya, bisa berupa kerajinan, bisa berupa teks, macam-macam. Ya, bisa kita jumpai juga di museum. Nah, itu namanya peninggalan sejarah. Nah, ini saya tampilkan kaitannya dengan contoh monumen peristiwa bersejarah seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Baik, yang selanjutnya ini saya tampilkan katanya dengan tugas. Nah, seperti biasa, tugasnya kali ini silahkan kalian pelajari lebih mendalam lagi, ya, lebih mendalam lagi berkaitan dengan materi, sumber, bukti, dan fakta sejarah yang ada di LKS kalian. Silahkan latihan soalnya dikerjakan, baik pilihan ganda ataupun esai, gitu ya. Paham ya? Nah, kemudian kita akan melakukan penilaian tengah semester, kayak gitu. Nah, soalnya dari mana, Pak? Atau materinya tentang apa? Materinya tentang bab 1, kemudian bab 2. Silahkan kalian pelajari lagi secara mendalam, baik dengan memutar video pembelajaran yang saya buat ataupun dengan memanfaatkan berbagai literasi yang ada. Paham ya? Dan ingat, tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan, tetap semangat untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran online. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.